Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim wa shaddaqar rasul. Bersyukur kita kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat hadir bersama-sama siang ini melaksanakan salat zuhur secara berjamaah di Masjid Taqwa Muhammadiyah ini. Selawat bering salam tidak lupa-lupanya kita doakan kepada Allah, kiranya disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, bapak jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, judul tausiah kita siang ini sujud yang berbekas judulnya. Ibu bapak jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, sekarang kita berada di penghujung bulan Rajab. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ya Allah, berkati aku pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampaikan hidupku di bulan Ramadan. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang diagungkan Allah. Di bulan Rajab ini ada peristiwa hebat, dahsyat, spektakuler, luar biasa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus Mi'raj ke langit menjemput perintah salat. Artinya bulan Rajab ini bulan salat. Ibu-ibu, bapak jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, salah satu keistimewaan ibadah salat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain adalah salat, ibadah salat satu-satunya ibadah yang langsung dijemput oleh Nabi. Ibadah salat merupakan ibadah yang pertama nanti yang akan dihisab di yaumul qiyamah. Awalu ma yuhasabu fil abdi yaumul qiyamah as-shalah. Iza salihat salihas sairu amalihi, iza fasadat fasadat sairu amalihi. Yang pertama yang akan dihisab di yaumul qiyamah atas seorang hamba adalah salatnya. Apabila bagus salatnya, maka baguslah amalan yang lainnya. Apabila jelek salatnya, maka jeleklah amalan yang lainnya. Ibu bapak jemaah salat zuhur, kata Ibu Zakiah Derajat dalam buku beliau Kesehatan Mental, ajukanlah pertanyaan ke dalam diri kita yang senantiasa melaksanakan salat ini. Apa pertanyaan yang harus kita ajukan? Sudahkah salat yang kita kerjakan ini memberikan makna dalam hidup? Bedalah antara orang salat, kita salat taat, dengan orang yang tidak salat. Kalau tidak ada bedanya, ini perlu dicek Pak, berarti salatnya belum berbekas, sujudnya belum berbekas. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya beda pola pikir, pola tindakan, pola perbuatan orang yang salat dengan orang tidak salat. Ini tanda sujudnya berbekas. Ibu bapak jemaah salat zuhur, tidak sah salat kita kalau tidak berdiri rukun 13. Mulai dari niat sampai pada tertib. Kalau tinggal rukun maka batal salat. Rukun yang 13 ini itu dibagi kepada 4.
Mana yang 4 ada rukun 13 ini termasuk rukunnya namanya rukun kalbi, Pak. Ada hati yang mengerjakannya. Kemudian rukun yang 13 itu juga ada perbuatan lidah atau rukunnya termasuk rukun qauli. Lidah yang mengerjakannya. Ketiga, rukun yang 13 itu ada termasuk kelompoknya nanti rukun fi'li. Perbuatan. Yang keempat baru rukunnya rukun zikri. Mana termasuk rukunnya rukun kalbi? Niat dan tertib hati yang bekerja, Pak. Di hati kerja, hati niat. Apa niat orang yang salat? Lillahi ta'ala, hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidak mereka diperintahkan untuk beribadah, ada ikhlasnya, tulus. Apa maknanya? Selama 17 kali sehari semalam hati orang yang salat lillahnya kepada Allah, hanya kepada Allah. Dia tidak ingin pujian orang lain, dia tidak ingin santunan orang lain. Apa yang mereka cari? Hanya mencari keridhaan Allah. Kalau berbekas sujudnya, tentu di luar salat, segala yang mereka kerjakan di atas dunia ini, dia tidak harap pujian orang lain, penghargaan orang lain. Yang diharapkan adalah semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tandanya berbekas sujud. Jadi berbekas sujud itu ada orang mengartikan keningnya, jidatnya yang hitam. Itu katanya min asar sujud. Bisa saja orang rajin sujud, hitam jidatnya, tetapi tidak semua jidat hitam menyatakan orang itu berbekas sujudnya. Lalu yang kedua, rukun salat itu ada kelompoknya namanya kelompok rukun qauli. Ada lidah yang mengerjakannya. Allahu Akbar. Membaca takbiratul ikhram itu kerjanya lidah, Pak. Membaca surah Al-Fatihah kerjanya lidah. Membaca bacaan duduk antara sujud lidah juga. Membaca tahiyat akhir bacaannya lidah juga. Makanya tidak sah salat kita kalau lidah tidak bergerak. Kalau bapak-bapak diam saja salat tak bergerak lidahnya, maka tinggallah rukunnya, rukun kaulinya. Dia mesti ada dibaca. Dibaca sekedar yang terdengar oleh kita, yang bisa kita dengar. Jangan terganggu pula orang lain. Terganggu pula orang sebelah, ini mengganggu orang. Apa artinya? Selama 17 kali sehari semalam lidah orang yang salat dicuci dengan kalimat zikir, takbir dan tahmid, Pak. Bacaan salat tadi. Bapak bisa bayangkan tak kalau piring 17 kali sehari semalam dicuci bersih apa tidak, Pak? Atau motor bapak apa lah, kalau 17 kali sehari semalam kita cuci mengkilap tak? Mengkilap tak? Mengkilap, Pak. Piring kalau 17 kali sehari semalam dicuci, itu mungkin bisa memancarkan cahaya. Apa maknanya? Karena sudah biasa dicuci dengan kalimat zikir, takbir dan tahmid. Orang yang salat, kalau sujudnya berbekas, maka di luar salat lidahnya itu bila bicara akan menyenangkan, menyejukkan perasaan orang lain. Senang orang dibuatnya kalau dia bicara. Tidak bicara marah-marah, tidak menyakitkan orang lain, Pak. Tapi sementara rajin sholatnya, rajin rukuk sujudnya, tapi bila bicara menyakitkan hati orang lain, ini tandanya sujud tidak berbekas. Rukun kaulinya belum berbekas. Lah 3 hari orang berhenti bercakap, Pak. Mengecek Pak kos ketek. Bercakap orang balik dinyu. Ini apa, Pak? Berarti kaulinya tidak benar, Pak. Ya kan?
Sakitnya mengecek tapi menyakitkan orang. Kalau barari ya pak sakit kok, lah seminggu, di samping rumah ambo serupai ko mana sakitnya. Tak sampai seminggu 3 hari mati sekali. Ini kan menyakitkan pak. Benar yang dia sampaikan tapi menyakitkan. Artinya apa? Kaulinya belum benar. Lalu ketiga rukun solat itu namanya rukun fi'li. Mengangkat takbir ini fi'li. Ruku fi'li, sujud fi'li, berdiri fi'li. Ada anggota tubuh kita yang mengerjakan sujud fi'li. Apa artinya ketika mereka sujud? Orang yang salat sujud 17 kali dalam semalam, kepatuhan mereka hanya kepada Allah. IQ-nya tinggi, otaknya hebat, tapi di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Kalau sujud mereka berbekas, apa artinya? Di luar salat tentu segala yang mereka kerjakan ini ketakutan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambil punya orang takut pak, karena tangan sudah biasa mengangkat takbir membesarkan Allah. Berjalan ke arah perbuatan maksiat, takut kaki ini berjalan. Kenapa? Karena sudah biasa berdiri untuk membesarkan Allah. Berpikir yang tidak menyakitkan orang lain, menyengsarakan orang lain, takut mereka. Kenapa? Karena sudah biasa sujud di lantai, bahwa mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kaum muslimin, kalau sekiranya salat sama saja kita yang salat ini dengan orang yang tidak salat, periksalah di mana salahnya. Ibarat motor pak, mungkin apa yang salahnya? Mungkin bautnya yang kurang, karburatornya perlu diperiksa ini. Kenapa tidak bisa lancar dia berjalan? Nah, kalau belum berbekas, periksalah di mana salahnya. Mungkin kafiatnya, mungkin bacaannya yang perlu kita periksa bersama. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu pasti beda, dapat mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.